Wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi undang-undang tersebut menjunjung prinsip keadilan. Saat ini, pemerintah tengah membentuk 2 tim untuk melakukan kajian terhadap revisi undang-undang tersebut. Undang-undang ITE. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, tim ini akan bekerja mulai Senin 22 Februari 2021. Tim ini juga akan mengundang pakar, mendengar PWI, dan semua ahli, LSM dan gerakan pro-demokrasi untuk mendiskusikan revisi undang-undang tersebut. Bahkan tim bentukan Menko Polhukam ini juga akan mendengar masukan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, ada sejumlah anggota Dewan yang tidak setuju dengan adanya revisi undang-undang ITE tersebut karena negara akan berbahaya jika tidak punya undang-undang ITE. Jadi sekarang ini Kemenko Polhukam sudah membentuk 2 tim. Satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh Menkominfo, oleh Kementerian Kominfo. Pak Joni Plate nanti bersama timnya, tetapi juga bergabung dengan kementerian lain di bawah koordinasi Polhukam untuk menggarap itu. Lalu tim yang kedua adalah tim revisi atau tim rencana revisi Undang-Undang ITE. Nah, karena kan ada gugatan bahwa katanya undang-undang ini mengandung pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi. Nah, Presiden kan mengatakan silahkan didiskusikan kemungkinan revisi itu. Nah, kita akan mendiskusikan itu, mana pasal dianggap pasal karet, mana yang diskriminatif. Kita diskusikan secara terbuka. Tim ini akan mengundang pakar, akan mendengar PWI, akan mendengar ahli, semua ahli akan didengar, LSM, gerakan pro-demokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar enggak bahwa ini perlu revisi. Kalau memang perlu revisi, mari kita revisi dan kita akan bicara dengan DPR. Kita pun akan mendengar DPR karena kan banyak juga orang-orang di DPR yang tidak setuju kalau ini diubah karena alasannya bahaya loh negara ini kalau tidak punya undang-undang begitu. Bagaimana kalau orang mencaci maki lewat medsos? Bagaimana kalau orang memfitnah dan membuat berita bohong yang membahayakan atau membuat konten-konten pornografi tetapi tidak dibuat langsung melainkan medsos gitu? Itu apakah itu akan dihapus, ada ketentuan yang seperti itu? Sementara itu, staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subagio mengatakan, pemerintah tak masalah jika memang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu direvisi. Revisi tersebut bisa untuk menambah hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, salah satunya mengenai anonimitas di media sosial. Saat ini banyak keluhan tentang pendengungan atau buzzer di media sosial. Saat ini, banyak keluhan tentang pendengung atau buzzer di media sosial. Di sisi lain, sulit mengkategorikan penggunaan yang anonim sebagai buzzer, cyber army, atau masyarakat sipil. Misalnya mengenai buzzer-buzzer yang anonim. Selain itu, belum ada aturan yang melarang anonimitas di media sosial, sehingga poin ini bisa saja diatur jika nantinya revisi Undang-Undang ITE benar-benar dilaksanakan. Langkah maju rencana revisi Undang-Undang ITE. Pemirsa, itulah topik dialog kita pagi ini. Rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE bergulir setelah Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Kepolisian RI di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi mengatakan DPR perlu mengubah Undang-Undang ITE jika menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Henry Subiakto. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Mbak Julita. Baik, dan kita juga pemirsa telah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR, Bobi Adityo Rizaldi. Selamat pagi, Pak Bobi. Selamat pagi, Mbak Julita, Prof. Henry.
Selamat pagi Pak Bobi. Pak Henry dan Pak Bobi sehat ya? Pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, saya ke Pak Bobi dulu. Ini sudah ada langkah maju belum dari DPR menanggapi wacana soal revisi ini dari Presiden? Jadi kebetulan kita kan sedang dalam masa reses. Ya. Dan sebelumnya di prolegnas yang draft yang akan disusun untuk prolegnas 2021 itu sebenarnya belum ada mengenai revisi Undang-Undang ITE. Tapi kami akan mendukung apapun dari pemerintah kiranya memang ini dirasa perlu dirubah. Tapi paling utama kami ingin memastikan dulu, kan ada hampir 74 kasus mengenai Undang-Undang ITE ini yang sering diperdebatkan. Kami ingin memastikan juga kalau dari total semua yang dikatakan ada 9 pasal karet atau kasus-kasus terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE yang melanggar norma-norma atau yang dianggap itu tidak sesuai, itu harus ada contoh hukumnya dulu bahwa itu misalkan dibanding memang bebas karena ada kesalahan interpretasi atau beberapa hal yang memang bebasnya itu karena technicality hukum. Nah ini yang kita nanti akan diskusikan. Karena bagaimanapun juga kami juga setuju bahwa perlu ada pengaturan mengenai 9 hal di dalam pasal Undang-Undang ITE ini yang sekarang diperdebatkan. Buat kami ini kan juga beberapa pasal ini kan juga sudah diuji ke MK dan dinyatakan juga tidak ada masalah. Akan tetapi kiranya pemerintah ada pertimbangan lain yang akan merevisi undang-undang ini, kita akan dukung. Sejauh itu memang kira-kira memenuhi tata kelola negara di dalam konteks ini. Tapi menurut Anda jika ini keluar dari mulut Presiden sendiri, apakah ini ada urgensinya, Pak Bobi? Ya saya rasa itu pasti ada urgensinya, karena kan Presiden, lembaga kepresidenan juga tidak ingin dianggap undang-undang ini mengekang kebebasan ekspresi yang sebetulnya menurut kami itu tidak. Nah, tetapi hal-hal teknis khususnya mengenai redaksional legal drafting itu yang mungkin ada beberapa pertimbangan, ya kita tunggu saja karena ini kan bukan inisiasi dari DPR. Kami di DPR merasa tidak ada inisiasi untuk merubah Undang-Undang ITE pun belum ada draftnya untuk di dalam prolegnas 2021 ini. Jadi ini murni inisiasi pemerintah dan kami ya mendukung saja. Tapi menurut Anda sendiri apakah memang tidak ada kekurangan di Undang-Undang ITE ini terkait misalnya yang disebutkan ada potensi diskriminasi, kemudian potensi ketidakadilan seperti itu? Ya kalau menurut kami waktu itu kekurangan dari undang-undang ini adalah banyak dipolemikan adanya multitafsir di antara lembaga gakum, penegak hukum. Nah, oleh karenanya menurut kami yang diperlukan sebenarnya adalah sosialisasi mengenai undang-undang ini. Baik itu di antara lembaga negara dan juga kepada masyarakat, karena memang banyak yang menganggap kok korban malah dihukum. Jadi beberapa pasal itu kan menyebutkan termasuk pembuat kontennya. Nah ini yang bukan hanya mendistribusikan. Nah ini yang perlu sosialisasi, jadi masyarakat juga bukan hanya mendistribusikan, menyebarkan konten yang melanggar undang-undang ITE, tapi membuatnya saja itu juga harus memerlukan kebijaksanaan lah. Nah ini yang kami di DPR rasanya waktu itu yang diperlukan adalah sebenarnya sosialisasinya, bukan merubah pasalnya. Tetapi kiranya memang ada diperlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk merubah pasalnya, ya kami ingin mendengar juga dari pemerintah. Baik, yang diperlukan adalah sosialisasi terkait dengan pasal-pasal yang multitafsir. Dianggap gitu multitafsir. Ya. Baik, ya. Saya ke Pak Henry. Pak Henry dari Kemenkominfo sendiri menerjemahkan permintaan dari Presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE ini seperti apa? Saya tadi tidak kedengaran tadi Mbak, ada gangguan suara tadi. Baik, saya ulangin Pak Henry. Dari Kemenkominfo sendiri menerjemahkan permintaan Presiden Jokowi untuk bisa merevisi Undang-Undang ITE itu seperti apa? Oke. Ya itu tentu saja merupakan kalau namanya presiden itu adalah sebuah ini ya direction ya, sebuah amanah kepada kami semua. Nah kita makanya langsung membuat satu tim terkait dengan
kemungkinan revisi. Kalau misalnya revisinya seperti apa? Tadi kalau memang itu revisinya adalah untuk mempertegas, untuk memperjelas, untuk melengkapi, itu why not? Tidak ada masalah kan? Itu memang bagus dan itu pasti Presiden juga berharap seperti itu. Tapi juga tidak mungkin kalau misalnya revisinya nanti arahnya adalah membuat Indonesia ini menjadi liberal, menjadi apapun boleh, bahwa apa yang dilarang oleh ITE sekarang lalu diperbolehkan, kan tidak bisa seperti itu. Karena kan Undang-Undang ITE ini kan memang tujuannya sejak dibuat tahun 2008, kemudian direvisi tahun 2016, tujuannya untuk membuat supaya dunia cyber Indonesia itu bersih, dunia cyber Indonesia itu tidak ada isinya fitnah-fitnah, ataupun juga yang kotor-kotor kayak pornografi dan lain-lain tadi. Kemudian supaya dunia cyber itu menjadi produktif, kan itu. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Sampai sekarang kan belum bersih-bersih amat, bahkan kotor sekali. Nah kalau kemudian regulasinya kemudian dikendorkan atau dihapus atau dihilangkan pasal-pasal larangan-larangan, saya tidak bisa membayangkan sekarang aja sudah seperti ini, apalagi sampai pasal-pasal itu kemudian dihapus atau dihilangkan tadi, pasti akan semakin semrawut gitu yang ada di media sosial. Bahkan negara ini taruhannya itu. Baik, jadi tim revisi ini udah bekerja sejauh mana, Pak Henry? Tim revisi ini kan juga baru kemarin kan Sabtu Minggu, sebelumnya ini kan Bapak Presiden kan juga baru minggu kemarin kan, Jadi ya kita sedang bekerja, sedang membuat kajian, sedang mencoba untuk inventarisasi masalah, baik itu persoalan yang terkait dengan interpretasi yang seringkali bermasalah di lapangan, maupun juga kita mencoba mencari inventarisasi masalah terkait dengan pasal-pasal apa yang memang perlu diperjelas dan memang perlu dilengkapi atau ditambah, ataupun juga kalau perlu dikurangi, direduksi yang mana. Tapi yang jelas Indonesia jangan sampai terjebak menjadi negara seperti di Eropa. Indonesia ini adalah negara yang sumber hukumnya tidak hanya dari general norm, norma-norma umum, tetapi juga merupakan kita berasal sumber hukumnya itu juga dari norma agama, norma adat istiadat, supaya yang ada di media sosial itu juga relevan gitu ya dengan dunia yang ada di Indonesia, dengan agama dan dengan adat istiadat. Tidak hanya ini Eropa seperti ini lalu kita ikut-ikut Eropa, ini Amerika seperti ini lalu kita ikut-ikut Amerika, tidak seperti itu. Ini menurut saya ya. Baik, saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, yang Anda lihat sendiri keinginan dari masyarakat soal menyampaikan pendapat melalui media elektronik, kemudian juga soal ketidakadilan, ada soal penegakan hukum seperti itu, yang mana saja yang harus disosialisasikan atau yang mana saja harus diperjelas seperti itu, Pak Bobi? Jadi kan banyak yang dipolemikan itu adalah pasal 27 sampai pasal 29, lantas ada pasal 40 yang ayat 2A dan ayat 2B, dan juga pasal 45 ayat 3. Nah ini yang sering diulang-ulang adalah pasal karet. Tetapi paling utama dari beberapa yang terkena pasal ini, itu ada yang dicatat sekitar berapa 74 kasus atau apa. Utamanya adalah bahayanya kalau konten ini itu merugikan pihak yang di dalam konten. Itu kan misalkan di dalam konten ada yang mengenai perselingkuhan, contohnya ada yang melaporkan soal rumah sakit, ada yang melaporkan soal yang lain. Tapi intinya kebebasan ini perlu diatur, karena jangan sampai kebebasan ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Henry, kita ini kan tidak seperti di Eropa atau di Amerika di mana norma-norma agama itu masih relevan dengan konteks hukum kita. Itu ada yang tidak menyenangkan orang lain gitu intinya, atau membahayakan posisi orang lain. Yaitu tadi contoh beberapa konten-konten, ada konten misalkan porno, itu kan bukan hanya membahayakan dirinya, membahayakan orang lain yang melihat atau pihak yang ada di dalam situ, termasuk beberapa pengaduan, beberapa hal yang utamanya secara substansi apakah itu fitnah atau tidak, itu kan harus dibuktikan kemudian. Tetapi mendistribusikan secara elektronik ini kan adalah sesuatu hal yang harus
sikapi dengan bijak dan juga sangat berbahaya. Nah, inilah yang kira-kira beberapa substansi tersebut yang sudah diinventaris, ada 9 pasal. Nah, ini yang tadi yang dikatakan Prof, mungkin apakah akan dilengkapi sehingga tidak multitafsir atau diperbaiki, tapi pastinya tidak mungkin ini dihilangkan karena inilah pengaturan tersebut. Itu kira-kira. Jadi nanti Pak Bobi mekanismenya setelah reses tentunya ya, kemudian akan masuk ke prolegnas seperti apa? Karena kan banyak pihak yang tentunya menunggu termasuk masyarakat. Ya, jadi pemerintah harus memasukkan dulu ini sebagai prolegnas 2021. Makanya kemarin di dalam rapat kita di DPR paripurna terakhir kan prolegnas kan belum disahkan. Nah, jadi ini harus disahkan dulu, termasuk nanti kan ada beberapa agenda seperti undang-undang pemilu. Nanti di dalam masa sidang besok pemerintah secara resmi mengajukan adanya revisi, dimasukkan prolegnas, baru kita lakukan pembahasan di komisi. Baik, Pak Bobi, saya ke Pak Henry. Nah, Pak Henry, menurut Pak Bobi tadi sebenarnya ada beberapa pasal yang memang multitafsir, itu tidak perlu direvisi atau tidak perlu dilengkapi bahkan, tapi bisa disosialisasikan saja seperti itu. Menurut Anda bagaimana? Multitafsir itu menurut pihak tertentu gitu ya. Kalau pihak yang lain juga belum tentu mengatakan seperti itu. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Bobi, MK juga sudah beberapa kali menerima gugatan dari teman-teman. Artinya kalau sudah digugat di MK kemudian sudah diputuskan, misalnya pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, itu paling rame karena agak menyangkut tentang persoalan politik itu. Itu penghinaan dan pencemaran nama baik, yang satunya adalah penyebaran kebencian. Itu kan yang paling rame, itu yang paling dianggap sebagai pasal karet. Tapi jangan lupa, saya ini termasuk yang masih percaya pada MK, karena kalau menurut saya yang menentukan pasal itu karet atau tidak, benar atau salah, ya MK lah. Dan MK sudah 3 kali melakukan keputusan judicial review di pasal 27 ayat 3. Dan pasal 28 ayat 2 MK sudah 1 kali tahun 2017. Masing-masing semua keputusan MK memperkuat. Apakah kita nggak percaya sama MK? MK itu putusannya final dan mengikat, begitu kan? Tapi tidak berarti bahwa oke, kita mau sudah itu apa adanya. Mungkin juga tidak perlu seperti itu, karena kita tahu bahwa masyarakat ada yang ingin ada perubahan-perubahan. Ya kita coba untuk satu, selain memperjelas dengan pedoman dan interpretasi. Kedua, kalau memang perlu dan itu memang sangat dibutuhkan, ya kita ubah, kita perbaiki, kita sempurnakan. Tapi sekali lagi normanya sudah diuji oleh MK bahwa normanya nggak ada masalah dengan Undang-Undang Dasar 45. Artinya MK sebagai lembaga tertinggi untuk menguji atau mengadili yang namanya undang-undang, mereka sudah memberikan keputusannya, dan keputusan itu mengikat untuk semua elemen bangsa, baik pemerintah, DPR maupun juga LSM sebenarnya. Karena LSM yang menggugat dulu itu sekarang sama dengan yang sekarang ribut gitu loh. Baik, terakhir sebelum kita berpisah dengan Pak Bobi, ini sepertinya harus pergi ya Pak Bobi ya. Pak Bobi, jadi kalau pasal 27 tadi yang paling banyak diperdebatkan begitu ya Pak Henry, yaitu terkait dengan melarang setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan iya, dan membuat dapat diakses terkait dengan pokoknya penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah ini menurut banyak pihak inilah yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakadilan, dan juga dari penegak hukum jadinya agak tidak selektif gitu dalam memilih kasus seperti itu. Siapa saja bisa melapor, siapa saja entah itu ada kepentingan atau tidak, bisa jadi dilanjutkan atau tidak seperti itu. Nah itu menurut Anda seperti apa? Nah itu prinsipnya semua kebebasan yang dalam elektronik ini, transmisi elektronik ini kan harus diatur. Nanti yang banyak diperdebatkan adalah terkait ujaran kebencian. Oh siapa saja bisa melapor.
Nah, karena ini yang banyak sering dipolemikan. Padahal menurut kami, yaitu pertama itu juga semua sudah diuji di MK. Tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar yang dimana termasuk di dalamnya adalah kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Nah, ini yang nanti yang Presiden mungkin menanggapi dan juga nanti mungkin dikaji oleh pemerintah apakah itu yang melaporkan harus korbannya sendiri atau memang bisa di tempat lain. Nah, ini yang nanti kami menunggu kajian dari pemerintah yang nantinya akan diskusikan bersama tim ahli kami di DPR sehingga nantinya bisa diformulasikan apa yang kira-kira memang bisa menyesuaikan dalam keadaan saat ini. Tapi itu nanti dulu lah, utamanya nanti pemerintah ini seberapa cepat merespon instruksi Presiden tersebut, karena paling utama adalah memasukkan ini sebagai agenda di Prolegnas 2021. Nanti mungkin juga setelah dikaji ya tidak masuk dalam Prolegnas 2021 ya mungkin nanti diatur dalam peraturan di bawah Undang-Undang ITE. Itu kan bisa salah satu pengaturan juga. Baik. Tidak mesti merubah undang-undang. Baik. Pak Bobi, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan kita masih akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Henry nanti usai jeda Pak Henry dan pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.